Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Duratul Hikmah, salah satu dosen program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid Probolinggo. Pada video kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Intermediate Writing dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Intermediate Writing merupakan salah satu rangkaian mata kuliah Writing sebagai lanjutan Basic Writing dan sebagai landasan mata kuliah Advanced Writing. Saat ini, Intermediate Writing merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Setelah mengikuti mata kuliah Intermediate Writing, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan konsep penulisan paragraf ke dalam ruang lingkup praktik pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini dirancang untuk membantu mahasiswa menguasai dasar-dasar menulis yang mencakup proses penulisan, struktur paragraf, konsep kepaduan, dan koherensi tulisan dalam sebuah paragraf. Karenanya, untuk mencapai tujuan pembelajaran, mata kuliah Intermediate Writing dilakukan dengan metode ceramah singkat, diskusi kelompok, proyek penulisan paragraf, dengan bantuan TIK, dan berbagai macam media pembelajaran. Bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi paragraph writing, the structure of paragraph, cohesion, coherence and unity, and the kinds of paragraph. Kebutuhan penggunaan referensi yang digunakan di mata kuliah Intermediate Writing beragam, di antaranya e-book Introduction to Writing, lalu e-book A Guided Approach to Writing Sentences and Paragraph, lalu juga buku Pattern for College Writing, A Rhetorical Reader and Guide, dan masih banyak beberapa sumber pustaka yang bisa dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran di mata kuliah Intermediate Writing dilakukan dengan menggunakan metode blended learning, didukung dengan platform e-learning atau LMS Universitas Nurul Jadid untuk mengunggah materi, mengumpulkan tugas, dan kuis. Setiap pertemuan tatap muka, perkuliahan selalu diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran dan diakhiri dengan penyampaian feedback dari mahasiswa. Karena sebagian mahasiswa Universitas Nurul Jadid berstatus santri, di mana penggunaan alat komunikasi berbasis teknologi itu dibatasi, media pembelajaran yang saya gunakan mencakup berbagai aplikasi polling memadukan. Media pembelajaran yang saya gunakan memadukan antara media berbasis teknologi dan konvensional. Media teknologi yang saya gunakan mencakup berbagai aplikasi polling interaktif seperti Slido, Mentimeter, dan banyak lagi. Media ini bertujuan agar mahasiswa mudah memberikan pendapat tanpa harus merasa malu pada teman sekelas. Sedangkan media konvensional yang saya gunakan adalah kertas metaplan warna-warni. Media ini biasanya digunakan untuk diskusi kelompok dalam praktek menulis serta mendiskusikan teori. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah Intermediate Writing didapatkan dari kehadiran, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 4 kali, lalu diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompoknya. Kemudian UTS yang berupa tugas tertulis, dan UAS dilakukan dengan mengumpulkan tugas proyek berupa paragraf tertulis. Bentuk evaluasi hasil pembelajaran berupa kehadiran sebanyak 5%, penugasan baik mandiri maupun kelompok sebanyak 20%, diskusi kelompok sebanyak 15%, UTS sebanyak 20%, dan UAS sebanyak 40%. Dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Intermediate Writing untuk mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning, ma'am. Okay,
It is good to see you again. Welcome to our class today. This is intermediate writing. Don't forget to check your LMS or e-learning to checklist your attendance. I have set it down that you can check your own attendance in your e-learning. Last week, we had learned paragraph structure, paragraph format, and also how to construct it. But this is only, the simulation how to make a paragraph. And now, we come to the topic, that this is paragraph. Our aim today is the first, how to know, we are learn to know the paragraph structure, and the second, how to write a paragraph. Yep. First, I want to check your understanding about paragraph. Please write an answer about the paragraph. What is your understanding about paragraph? Just write it down. Okay, a paragraph is a series of sentences that are organized and coherent and are related to a single topic. Good. A collection of sentences that contain one main idea. That's good. Okay, thank you. So the paragraph is a group of sentences that, who can add? A group of sentences that talk about one topic. Good. So a paragraph only talk about one topic, one idea, one thing. Yep. So if you make a paragraph, if the content is spread out, so it cannot be called as a paragraph, a good paragraph. Do you still remember the structure of paragraph? Yes, what are they? Yes, the first is topic sentence, good. Detailed sentences and concluding sentence, good. Kita ibaratkan, we think that all the structure of paragraph is become our hand. The first is topic sentence. This is topic sentence. And supporting sentences, or you can call it detailed sentences. And the last is concluding sentence. So it consists of our finger. The first is topic sentence, supporting sentences, concluding sentence. Do you think that what is the difference between the word sentence here? This is without S, and the three of them are using S, and the last without S. What is the difference? Yep, please. This one sentence. And supporting sentence, many sentences. We have many sentences for the supporting sentence. Good. Okay, all of you have known the structure of paragraph, and please answer this question. So the topic sentence is the one who have the idea of paragraph. So what is the best topic sentence of this paragraph? Try to analyze. Okay. The first response, choose A. Still a student? Have you? What about you? Finish? Good. Finish. 13 students. It needs four students more.
Have you, Mbak Depi? Yep. Mbak, oh iya. What about you? Finish. Okay. Okay, 14. Okay, let's analyze. The most student answer this. In college, people need to know foreign languages. In college, people need to know foreign languages. Mbak Ana, can you translate it? In college, what is the meaning of in college? It is a term for universities, of course. Ya, jadi college itu bisa diterjemahkan perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, orang-orang, it means that all of academic people atau sivitas akademik need to know, harus mengetahui bahasa asing. Apakah ini menjadi topik centernya? Kalau yang ini artinya apa? Bahasa asing itu penting untuk dipelajari. Good. Ini di Amerika banyak. Raise your hand, please. Who wants to translate the last one? Ya, please, Mbak. Di Amerika banyak murid-murid yang belajar bahasa Spanish. Apa itu bahasa Spanish? Ya, bahasa Spanyol. Di Amerika, murid-murid belajar bahasa Spanyol. Apakah ini jawabannya? Karena ada dari sebagian kalian menjawab ini. Di antara dua yang ini, in college and ini, kira-kira yang cocok yang mana? It is important loh, berkurang. Oke, berkurang. Kenapa kok it is important? Tadi Mbak, silakan. Ada yang mau membantu? Because from the Supporting sentence. supporting sentence, Mhm. it's talking about the importance of language. Mhm. That can be brought to that can be brought to help us in looking for job. Yep. One of them is it help us to looking for a job. Yep. Okay. The supporting sentences talk about the importance of language, of studying foreign language. Okay. Good. Yep. It is important to learn foreign language. This is the supporting sentences. And the last is, there are many reasons to learn foreign language. What we call for this sentence? Concluding sentence. Good. Why is it called as concluding sentence? Because it reminds us about the main idea. Good job. So in concluding sentence we can restate or mengulang kembali, menyatakan kembali the topic sentence or the main idea of the paragraph. There are many reasons to learn a foreign language. Ada banyak alasan dalam belajar bahasa asing. Is there any question? No. Okay, now we come to. So if we make a list of the paragraph, jika kita rincikan paragraf tersebut menjadi seperti ini. 1. Many school, ini adalah alasan-alasan mengapa belajar paragraf itu penting. Oke. Yang pertama adalah banyak sekolah yang mensyaratkan siswanya belajar bahasa asing. Kemudian yang kedua, belajar bahasa asing membantu kita berkomunikasi dengan orang-orang di berbagai negara. Yang ketiga, dengan mengetahui bahasa asing, kita bisa punya banyak kesempatan di dunia kerja. 4, studying foreign language is fun. Sama ya?
rinciannya dengan yang tadi? Oke, jadi paragraf seperti ini. Selanjutnya, this is our university. It has been discussed last week about our university. Do you still remember? Please, the question is, why is the campus hot or so hot? Sometimes you feel that this university is so hot. Okay, the first, kenapa nih kok kampus kita panas? Okay, there is no tree. The absence of shady tree around the campus. Gak ada pohon-pohon yang bisa memberikan perlindungan, ya menaungi ya. Jadi kita nggak bisa istilahnya berlindung di bawah pohon. Kemudian yang kedua apa kira-kira? Oke, kampus kita itu ada di area yang panas seperti sawah, kemudian ada laut. Iya, good. It is located in a region known for its high temperatures and minimal rainfall. Jadi sedikit hujan ya, kita tahu bahwa di area kita ini sedikit sekali hujannya. Yang lain udah hujan, banjir, kita ini masih kepanasan. Oke, yang terakhir mungkin kira-kira apa? Gak ada AC-nya, iya bener. The air conditioning systems in many buildings are outdated and often malfunction. Ada sih AC-nya, tapi kan di kantor-kantor karyawan. Dan itu sudah rusak, malfunction, outdated, out of date. Udah usang dan juga udah rusak some of them. Okay, that's the reason why our campus is hot. Ya. Gimana caranya? Ini dari rincian seperti ini kan alasan-alasan yang udah kita ketahui bersama ya. Rincian-rincian ini bisa nggak jadi paragraf? Bisa. Dengan cara apa? Oke, digabungkan. Cara menggabungkannya apa? Hanya menempel kalimat dengan kalimat? Yap, ditambah apa? Konjungsi, good. Konjungsi itu kalau menghubungkan antar kalimat dengan kalimat disebut dengan transisi atau dalam bahasa Inggrisnya transition. Kalian tahu however? Kata however, therefore, kemudian furthermore, additionally, in addition, itu semua kata-kata transisi. Jadi bisa menggabungkan antar kalimat dan juga antar paragraf. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia kata apa transisi itu? Sebagaimana, oke, sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, ya. Ada lagi? Lalu, meskipun demikian, good. Meskipun demikian itu bahasa Inggrisnya apa? However, ya however. Kalau karenanya bisa nggak karenanya? Karenanya atau oleh sebab itu, bahasa Inggrisnya apa? Therefore. Ya, good. Because of that. No, it cannot be called as transition. Itu kayaknya rasanya bahasa Indonesia banget. Oke, ini adalah bentuk paragrafnya. Mana nih topik centernya kira-kira? Iya, Unuja feels unbearably hot due to several factors. Tadi kan masih berbentuk pertanyaan, Tadi kan masih berbentuk pertanyaan ya, why is the campus so hot? Dan pertanyaan ini menjadi topik sentence yang seperti ini. Ya. Oke, sekarang saya mau bagi kalian menjadi beberapa grup. Oke, alright, my student. Now you are divided into several groups to answer the question in this card. So one group, each group has one card. So today you are consist of 18 students, terdiri dari 18 mahasiswa. You are divided into 6 group. Okay, please count. So you can answer it in a list ya. Jadi menjawabnya dengan berbentuk daftar 1, 2, 3 begitu. 2, 3, 4, 5, 6.
Cause of stress. Being famous. Effect of struktur paragraf, apalagi topik sentence itu apa, kemudian cara membuat paragraf. Jadi concluding sentence itu seperti apa. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu apa itu struktur paragraf? Ya. Dan bagaimana cara menulis paragraf sudah? Asik apa tidak? Asik. Kalau sama-sama. Nah, kita coba asik mana dengan menulis sendirian. Oke. Kita coba menulis sendirian. Silakan ditulis di buku tulis kalian. Itu dikerjakan di rumah nanti. Minggu depan dikumpulkan. Ya, ini. Mau difoto atau mau ditulis? Difoto dulu, oke. Difoto dulu, silakan difoto, kemudian share di grup ya. Baik, itu saja hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Edit. Anytime, with pleasure. See you. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Intermediate Writing yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Nurul Jadid, Fakultas Sosial dan Humaniora, rekan dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.